Halo anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama saya, Pak SK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua. Untuk itu siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Ya, benar, kita harus merawat hewan peliharaan kita seperti apa yang dilakukan Dayu. Sekarang bacalah cerita tentang Dayu dan si mungil. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankan dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu, ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. 1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? 2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? 3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? 4. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. 6. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sekarang tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Tulislah hak kamu ketika memelihara hewan, dan tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Anak-anak, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan, memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya.
Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Apakah kamu sudah merawatnya? Tulislah ceritamu. Hal-hal yang perlu kamu tulis adalah: 1. Hewan peliharaanmu. 2. Kenapa kamu merawatnya? 3. Bagaimana kamu merawatnya? 4. Apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu? 5. Dampak bagi hewan peliharaan dan lingkunganmu. 6. Apakah kamu sudah mendapatkan hak? 7. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Dan 8. Rencanamu untuk memperbaiki jika hak dan kewajiban belum seimbang. Anak-anak, sekarang amati mozaik berikut. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Apa itu mozaik? Bagaimana teknik membuatnya? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Membuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Sekarang berkreasilah membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut. Bahan biji-bijian misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Kertas A4 dan lem. Alat yang digunakan adalah pinset, pensil, dan kuas. Langkah pembuatannya: yang pertama, gambar pola seekor hewan di kertas gambar A4. Berilah lem pada bidang gambar. Tempelkan biji-bijian dengan rapi. Perhatikan komposisi warnanya. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Dadah!